萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali menonggeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang disampaikan ini berdasarkan novel yang filmnya pun belum dirilis. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aku belum melihatmu selama 2 tahun, tetapi keburukan pemimpin klan Jiabili tidak berubah sejak saat itu. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu sekelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Jiabili saat dia tersenyum dan berkata. Jiabili menatap tajam ke wajah yang dia kenal 2 tahun yang lalu. Tubuhnya tanpa sadar gemetar tertegun sambil berkata dengan suara yang gemetar. Keponakanku, Xiaoyan, benar-benar tidak terduga untuk dapat melihatmu lagi. Xiaoyan menarik kursi di belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya menggenggam gagang penggaris dan menariknya dengan keras. Penguasa berat itu membawa kekuatan yang ganas saat menghantam lantai batu yang keras. Segera banyak garis retakan kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Saat Xiaoyan berbicara, tatapannya beralih ke sisi Aoba Padun yang ekspresinya terus berubah. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Sikap keponakan Xiaoyan menjadi semakin luar biasa. Memang benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak laki-laki Xiaoyan melihatmu saat ini, dia pasti akan sangat senang. Sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar saat mendengar suara Xiaoyan. Dia buru-buru menemani Xiaoyan tertawa. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiaoyan melirik, tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya diam-diam menjadi padat. Aku hanya ingin tahu persis apa yang ingin kalian berdua lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Hah? Itu keponakanku Xiaoyan. Masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah. Oleh karena itu, kami menyempatkan diri untuk datang melihat. Kami juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area tempat bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar kita harus datang dan menunjukkan kepedulian sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi sedikit memucat saat dia buru-buru berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar niat membunuh yang kental dan dingin tersembunyi di dalam suara Xiaoyan. Di sampingnya ekspresi Jiabili menjadi gugup. Apakah begitu? Xiaoyan menunduk dan tertawa, kepalanya tiba-tiba terangkat, pupil hitam pekat itu seperti pisau yang tajam. Dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jiabili. Suara lembut dan terdam tiba-tiba muncul di atmosfer yang sunyi. Segera api berwarna hijau panas melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa peringatan apapun. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiaoyan buru-buru mundur. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kita, maka kalian berdua tidak bisa pergi hari ini. Suara Xiaoyan sangat dingin saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Aoba Padun, Jiabili, dan alkemis tingkat 3 menyaksikan nyala api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiaoyan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka saat mereka mundur 2 langkah. Keponakan Xiaoyan, jangan salah paham. Aku tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Aku sekarang akan segera pergi. Aoba Padun tertegun sangat ketakutan. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 pria besar yang membawa senjata buru-buru mendekatinya dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. 2 hari ini cukup banyak anggota klan kami yang terluka oleh mereka. Beberapa dari mereka bahkan
Saat dia menatap Aoba Padun yang sedang menarik diri, tetua ketiga yang memiliki karakter tidak sabar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Namun sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, dia dihentikanlah oleh lambaian Xiaoyan. Segera dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya yang seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiaoyan sebagai andalan yang menopang klan ini. Kamu melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik diri sedemikian rupa, Chia Bili terkejut, wajahnya sedikit berkedut. Tubuhnya menegang saat sebelum dia buru-buru membalikan tubuhnya. Dia menghadap Xiaoyan yang duduk di kursi dan berbicara dengan wajah tenang dan senyum yang menyanjung. Keponakan Xiaoyan, masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Di masa depan, aku pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada hal lain di klanku yang perlu diurus hari ini. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan memimpin bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi pucat saat dia menatap Chia Bili dan Aoba Padun yang sama-sama memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiaoyan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak mengizinkannya pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Segera dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi yang sangat babak belur. Apa kalian semua seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang kalian miliki untuk bertahan hidup di kota hutan di masa depan?" Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Chia Bili dan Aoba Padun menghentikan langkahnya. Setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk secara mengejutkan melihat alkemis tingkat 3 dibungkus oleh energi 7 warna saat ini. Di bawah banyak tatapan terkejut di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 sedang terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 10 detik, cairan 7 warna telah mengisi setengah energi. Di dalamnya, tubuh sang alkemis dan bahkan tulangnya benar-benar terkorosi. Tertegun, keadaan yang sangat menyedihkan di mana alkemis tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang energi tiba-tiba meledak, cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan mulai bergabung menjadi tubuh indah yang anggun di depan pandangan semua orang. Sesaat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Kepadatan di dalamnya akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan akan menggigil. Gigi Chia Bili dan Aoba Padun bergetar saat mereka menyaksikan keindahan yang mempesona itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa, keponakan Xiaoyan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas salah paham. Chia Bili menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiaoyan yang diam-diam duduk di kursi seperti pilar kayu. Chia Bili dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan menyebut keluar dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota hutan. Saat ia melihat Chia Bili dan yang lainnya berkerumun keluar dari aula besar dengan panik, Xiaoyan yang tetap diam akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang berkurang dari kepuasan yang luar biasa. Jangan biarkan siapapun pergi. Ketika suara Xiaoyan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Pintu besar ke aula itu mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Segera setelah ini tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Suasana begitu sunyi di aula yang luas itu, bahkan burung beo dan burung pipit pun tidak mengeluarkan suara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka mendengar banyak jeritan darah yang datang dari luar pintu. Ada kepuasan besar di wajah mereka. Pergantian peristiwa baru-baru ini dari klan Xiao telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang Xiaoyan telah kembali. Dia akhirnya menarik seluruh klan mencapai akhirnya ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap teriakan mengerikan di balik pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Saat jeritan yang membukukan darah berakhir, tatapan di dalam aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiaoyan yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka.
Pada saat ini ada beberapa fanatisme dan rasa hormat tambahan dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, penatua pertama mengambil satu langkah bersemangat ke depan dan memecahkan keheningan aula besar. Penatua pertama, panggil saja aku Xiaoyan. Aku benar-benar tidak berhak disebut pemimpin klan junior. Xiaoyan perlahan berdiri dari tempat duduknya, berbalik tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Penatua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang benar-benar berbeda dari wajah tegas yang dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera dia mengangguk sambil tersenyum. Saat ini di klan Xiao, kata-katamu dapat mewakili perintah pemimpin klan. Ayah tidak akan setuju dengan itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan 10 plus botol giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati luka dalam. Biarkan anggota klan yang terluka mengkonsumsinya terlebih dahulu. Mendengar ini, tetua pertama buru-buru mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan dua anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai mendistribusikannya berurutan. Xiaoyan memperhatikan mereka yang telah mengkonsumsi obat penyembuhan sebelum dia meraih penguasa Suan berat dengan satu tangan, meletakkannya di punggung. Setelah itu dia berjalan keluar dari aula besar. Xiaoyan membuka pintu dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang sangat hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar itu. Xiaoyan melangkah melewati ambang pintu. Tatapannya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Adegan mayat yang diharapkan di semua tempat tidaklah muncul. Hanya Ratu Medusa yang malas bersandar di pohon wilau di bawah sinar matahari. Tangannya yang halus secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang cantik dan melengkung terpantul di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiaoyan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan melirik. Dia berkata dengan lemah, "Tidak ada mayat atau tulang yang tersisa, tidak satupun dari mereka yang tersisa. Ingat, buah jarum monster makam itu adalah milikku." Wanita ini memang sangat kejam. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menganggukkan kepalanya sebelum berbalik untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakang dan keluar. Saat ini mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyapu tanah kosong di depan mereka. Karena teror wanita penyihir tidak jauh bagaimanapun, bahkan tetua ketiga yang memiliki temperamen buruk tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya dan bertanya. Di masa depan, kota Wutan tidak akan lagi diganggu oleh klan Jiali dan klan Aoba. Suara Xiaoyan menyebabkan anggota klan Xiao menghela nafas lega. Betul sekali, Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Penatua pertama, di mana anggota yang lain dari klan Xiao? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki beberapa orang ini, bukan? Kamu tidak perlu khawatir, jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan kumiliki ketika pergi menemui leluhur kita? Penatua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan, aku sudah menduga bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam keadaan kita yang sangat menyedihkan ini. Oleh karena itu, aku telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang terlebih dahulu. Ada cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia memutar kepalanya saat dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil cantik yang telah mengikat kuncir kuda ini menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan sepasang mata yang berair. Gadis kecil, pergilah ke gunung di belakang dan panggil anggota klan keluar. Piauge kembali, tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiaoyan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan. Dia memberikan respon yang tajam sebelum memantul dan bersorak saat dia berlari menuju bagian belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa hehe seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Piauge di hatinya yang dia pikir bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiaoyan menoleh dan memperhatikan tetua pertama. Sekarang, tetua pertama, dapatkah kamu memberitahuku semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara rinci? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah tetua pertama yang awalnya tersenyum segera menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, menoleh dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk merapikan klan Xiao yang benar-benar berantakan, dia kemudian berbalik menghadap Xiaoyan dan berkata, "Masuklah dan kita akan berbicara." Saat dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula.
Penatua kedua dan ketiga bertukar pandang dan mengikuti dari dekat dengan wajah yang suram. Mengamati cara tiga lainnya, jari Xiaoyan bergetar sedikit saat dia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini tempat yang sedikit berantakan telah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berderet dan anggota klan di sampingnya buru-buru membawakan teh panas. Tangan Xiaoyan memegang cangkir teh, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Dia melirik wajah serius tetua pertama dan dengan lembut berkata, "Katakan padaku apa yang terjadi." Penatua pertama mengangguk. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika dia menutupnya kembali. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiaoyan. Yang terakhir mengikuti pandangan dan perlahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak waktu yang tidak diketahui. "Kamu tidak perlu peduli tentang dia, bicara saja," ujar Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. "Sejak kamu meninggalkan kota Wutan, klan Xiao kita, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuhan yang kamu tinggalkan, secara bertahap memperkuat posisi kita di dalam kota Wutan. Meskipun klan Qiali dan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao kita selama periode waktu ini, klan Xiao kita tetap bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Yafei Xiaoji. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Qiali dan Aoba menjadi semakin intens. 3 bulan sebelum kamu kembali, mereka akhirnya tidak bisa melawan dan mulai menggunakan kekerasan. Untungnya, bagaimanapun kekuatan klan Xiao telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan 2 klan mereka tetap tidak dapat mendapatkan apapun. Tapi, setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengencangkan tinjunya, menyebabkan Xiaoyan menyadari kemarahan macam apa yang saat ini disembunyikan di hati tetua pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan yang paling tragis. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia perlahan menyesap seteguk teh. Sudah larut malam ketika pertahanan Xiaoyan berada pada titik terlemahnya. 3 pria berjubah hitam misterius yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba turun dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka timbulkan mengingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao menghentikan mereka, namun kekuatan mereka terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak dapat melakukan perlawanan melawan orang berjubah hitam yang merupakan pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan dirinya. Kalau tidak, kita bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangannya. Tubuh tetua pertama sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan berkata. Suara jernih tiba-tiba muncul. Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat marah. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai hancur. Bubuk dicampur dengan teh bergerak di sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. "Ayah di mana?" Tatapan Xiaoyan menatap tajam ketiga tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama dan 2 tetua lainnya menjadi suram kembali saat mereka menggelengkan kepalanya. "Ayah tidak ada di gunung belakang?" Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih kesal sedikit menakutkan. Dia menatap 3 tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba dia berdiri dan raungan keluar dari tenggorokannya. "Katakan padaku." 3 pria berjubah hitam misterius itu mengejar pemimpin klan. Pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera ataupun kematian anggota klan, dia sendiri yang mengalihkan ketiga orang misterius itu dan sampai sekarang dia belum kembali. Penatua pertama menggertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit. Ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiaoyan langsung pecah saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu, menegangkan tubuh mereka saat mereka menatap wajah ganas Xiaoyan yang duduk di tengah aula. "Apa kamu memiliki informasi tentang 3 orang misterius itu?" Tubuh Xiaoyan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya sangat lantang dengan niat membunuh yang liar. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.